Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Iya, harapan kita semua kita dalam keadaan baik, bahagia, dan tidak kekurangan suatu apapun. Segala puji syukur hormat hanya bagi Tuhan. Oleh karena kita masih diberi waktu, kesempatan untuk berjumpa meskipun hanya lewat layar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan renungan Bina Iman GKI Klase Solo pagi ini, saya mengajak mari kita semua tunduk kepala di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pagi ini, Tuhan masih memberi waktu kami untuk kami berkarya. Dan sebelum kami melakukan banyak hal, kami datang kepada Tuhan melalui perenungan firman-Mu dalam acara Bina Iman GKI Klase Solo. Pimpin terangi sepanjang hidup kami, kiranya sepanjang hari ini karya kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, renungan Bina Iman GKI Klase Solo pagi hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di tangan saya ini ada satu roti kecil. Ya, satu roti kecil ketika dibagi menjadi 2, tentu ukurannya menjadi lebih kecil. Karena dibagi, maka akan terjadi pengurangan. Berbeda ketika ada penjumlahan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tetapi kalau 1 dibagi 2, hasilnya adalah setengah. Ibu Bapak, itu adalah rumus matematika pada umumnya. Tetapi berbeda dengan rumus Tuhan. Rumus Tuhan ada kalanya yang namanya membagi itu tidak selalu berkurang. Yang namanya membagi itu tidak selalu menyusut jumlahnya.
Tetapi sesuai dengan rumus Tuhan, ketika kita membagi, hasilnya bisa berlimpah. Bahkan hasilnya bisa tak terhingga. Hari ini Bapak, Ibu, dan saya diajar oleh firman Tuhan untuk diajak berbagi supaya hidup kita ini berlimpah dalam kasih karunia Tuhan. Supaya hidup kita ini dipenuhi dengan mukjizat ajaib yang datangnya dari Tuhan. Ibu Bapak, kita akan belajar dari kisah seorang janda di Sarfat. Alkitab menceritakan bahwa seorang janda ini bukan seorang janda yang berkelimpahan, tetapi seorang janda yang sederhana, bahkan bisa dikatakan penuh dengan keterbatasan. Namun ada seorang abdi Tuhan. Ia diperintahkan Tuhan untuk pergilah ke wilayah Sidon. Dan Allah telah mempersiapkan apa yang akan diperlukan oleh seorang hamba ini. Seorang hamba yang setia, namanya Elia. Ketika dia belum berangkat, Tuhan itu sudah mempersiapkan kira-kira apa yang akan dibutuhkan oleh hambanya ini. Bapak Ibu, bertemulah seorang hamba yang bernama Elia dengan seorang janda di Sarfat. Elia berkata supaya perempuan itu memberikannya air yang di dalam kendi. Dan perempuan itu pun tanpa pikir panjang, dia langsung mengambilkannya untuk seorang abdi tersebut. Kita mengenali perempuan ini, ternyata perempuan ini bukan perempuan yang malas. Maka Allah berkenan untuk mendatangkan suatu keajaiban bagi dirinya. Perempuan ini bekerja keras mencari kayu supaya ada kelangsungan hidup ke depannya. Ibu Bapak, hari ini kita mau belajar supaya kita juga menjadi pribadi yang tetap bertekun, menjadi pribadi yang tidak malas, tetapi melanjutkan karya hidup kita ke depan. Maka percayalah, dalam perjalanan hidup kita sampai selesai batas waktu yang Tuhan berikan, kita pun dalam kasih kemurahan Tuhan yang tidak terbatas. Ibu Bapak, tidak hanya berhenti. Perempuan janda Sarfat ini memberikan apa yang ia punya berupa air. Nabi Elia kembali berkata kepadanya, berikan aku roti. Dan di sini seorang perempuan itu, seorang janda itu mulai mikir. Dan ia menjawab, demi Tuhan yang hidup, aku ini bukan orang yang berada. Tetapi aku adalah orang yang hanya memiliki segenggam tepung, sedikit minyak. Itu pun nanti aku akan mengolahnya dan akan kumakan beserta anakku. Dan setelah itu aku akan mati karena aku tidak punya apa-apa lagi untuk kumakan. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat hidup kami itu bertahan lagi. Karena hanya itu yang kami punya. Tetapi kembali Nabi Elia berkata, hai perempuan, jangan takut. Pulanglah dan lakukanlah seperti apa yang kusampaikan. Dan ini adalah petunjuk dari firman Tuhan. Ibu Bapak, seorang janda ini mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan melalui hambanya, yaitu Nabi Elia. Ia melakukan seperti yang disampaikannya. Dan lihatlah apa yang terjadi. Seorang perempuan yang rajin berkarya, tekun bekerja, walaupun nampaknya hanya sederhana. Seorang perempuan yang bermurah hati, ia rela membagi, ia rela memberi bukan dari kelebihannya, tetapi ia memberi dari kekurangan dan keterbatasannya. Bahkan ia mengutamakan tamunya terlebih dahulu, setelah itu dirinya dan anaknya. Dan perbuatan ajaib Tuhan kerjakan bagi seorang perempuan ini. Apa yang terjadi? Gandum yang ia punya itu tidak habis-habisnya. Minyak yang ia simpan ternyata tidak mengering, tetapi selalu ada, selalu ada, selalu ada.
dan ia dicukupi oleh Tuhan begitu luar biasa. Hamba Tuhan yang tadi datang kepada seorang perempuan Sarfat ini, ia pun dipelihara oleh Tuhan dengan makan minum yang diberikan oleh perempuan ini, dan perempuan ini beserta dengan anaknya pun dicukupi Tuhan dengan luar biasa. Firman Tuhan pagi hari ini mengajar Bapak Ibu dan saya supaya kita rela membagi, supaya kita memiliki hati penuh dengan kemurahan hati. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu dan saya memiliki karakter kemurahan hati, kita tidak akan jatuh miskin karena kita rela berbagi. Tetapi Allah memelihara kehidupan kita dari waktu ke waktu. Tuhan limpahi kita dengan rahmat-Nya, dengan berbagai macam keajaiban jalan keluar yang Tuhan siapkan atas pergumulan hidup kita. Dan percayalah, sepanjang tahun ini pun kita telah disediakan berkat-berkat Tuhan yang manis dan ajaib. Kita dimampukan menghadapi banyak hal. Jadi, kekurangan, keterbatasan bukan alasan bagi kita untuk tidak mau memberi. Tapi, berilah. Supaya siapa yang kita beri, dia pun mendapatkan hidup, kita pun yang memberi, tetap diberikan kehidupan oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Salam sehat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jikalau kami mudah sekali mengedepankan keluhan, gerutuan karena merasa kurang, karena merasa terbatas. Ajar kami untuk meneladani sikap dari seorang perempuan Sarfat ini. Sekalipun dalam keterbatasan, tetapi dia punya kemurahan hati untuk berbagi. Tuhan, ampuni kami atas segala kesalahan kami. Dan ajari kami supaya kami melakukan perkataan firman-Mu di sepanjang hidup kami, apapun kenyataan hidup yang kami hadapi. Hari ini kami berdoa bagi Bapak Ibu pendengar Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Sekiranya ada yang sedang sakit, mohon Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan. Yang bergumul dengan keuangan, Tuhan memberkati. Yang bergumul dengan kesepian, Tuhan mendampingi dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami berseru dan kami memohon. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.